Nah, eh, pendekatan AIDA itu merupakan attention. Yang pertama, attention merupakan sebuah perhatian. Jadi pelamar kerja itu harus dapat meyakini bahwa pelamar memiliki sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi ya itu yang kedua, interest atau minat. Jadi pelamar kerja harus menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada desire atau hasrat. Jadi pelamar kerja harus menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang ditulis dalam surat tersebut. Yang terakhir ada action atau sebuah tindakan. Jadi pelamar kerja harus memberikan saran pada pembaca untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan harapan penulis dalam menulis surat tersebut. Nah, yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengorganisasian surat lamaran kerja. Seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan sebaik mungkin apa saja yang perlu ditulis dalam surat lamaran kerja, serta bagaimana pengorganisasian penulisannya. Penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian, paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Pada paragraf pembuka yang berisi maksud dan tujuan pelamar dalam melamar pekerjaan, yang terdiri dari satu rangkuman, mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, yang relevan dengan jabatan yang diinginkan, dan yang menguntungkan bagi perusahaan yang dilamar. 2, nama. Pelamar dapat menyebutkan nama seseorang yang menawarkan atau menyarankan pekerjaan di perusahaan tersebut. 3, sumber publikasi. Menyebutkan dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan kerja tersebut. 4, pertanyaan. Pada awal paragraf, gunakan kalimat tanya yang menunjukkan pelamar mengetahui problem, kebutuhan, tujuan, dan keinginan yang bermanfaat untuk menarik perhatian pembaca. Yang kelima, cuplikan berita. Pelamar dapat mengambil berita yang menyebutkan perusahaan yang merencanakan sesuatu seperti membuka kantor cabang, memperkenalkan produk baru, memerlukan operator, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada paragraf pertengahan yang berisi hal yang diminati dan diharapkan oleh pembaca, yang terdiri dari 1, pendidikan, dapat menunjukkan latar belakang dunia bisnis yang luas dan mendalam, bagaimana pendidikannya relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Selanjutnya ada pengalaman kerja, berisi pengalaman kerja yang pernah dilakukan, lalu ada sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. 3, paragraf penutup, berisi harapan dan keinginan pelamar untuk melakukan wawancara, yang biasanya berisi alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada tips untuk pelamar kerja. Tips untuk pelamar kerja. Ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pelamar memiliki pengalaman kerja
2. Tunjukkan hal-hal positif. 3. Surat lamaran harus menarik. 4. Tekankan hal yang membedakan dengan pelamar lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang harus dihindari, 1. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang keempat, hindari permasalahan gaji. Persiapan menulis resume. Resume adalah suatu daftar dokumen berisi kualifikasi yang ditulis secara teratur, rapi, dan menarik. Persiapan menulis resume mencakup 1. Mencari informasi penting. 2. Merencanakan resume. 3. Membuat resume. Persiapan menulis resume. Yang pertama, mencari informasi penting. 1. Melakukan analisis diri. Yang kedua, analisis karir. Yang ketiga, pekerjaan. Perencanaan resume. Tujuannya adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari perusahaan. Ke-1, tujuan karir. Kedua, informasi pribadi. Ketiga, referensi. Yang ketiga ini terakhir pembuatan resume. Rencana umum resume mencakup nama, alamat, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, referensi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada rencana pengorganisasian. Nah, untuk membuat resume yang baik, hal yang perlu diperhatikan yaitu kerapian, kesederhanaan, akurat, dan kejujuran. Rapi, itu kertasnya itu bersih, baik, dan jangan ada coret-coretan, format, diatur dengan rapi dan enak dibaca. Sederhana itu bahasanya jelas, tidak usah bertele-tele. Akurat itu benar, tidak mengada-ngada, jujur, berikan informasi sejujur-jujurnya. Apabila ketahuan Anda tidak jujur, kerugianlah yang akan Anda dapatkan. Nah, di situ ada 3 jenis pengorganisasian resume. Yang pertama itu ada resume kronologis. Resume kronologis ini yang didasarkan pada kronologisnya, seperti pendidikan dan pengalaman. Biasanya, manajer SDM lebih menyukai tata letak resume ini karena mudah untuk mencerna lintasan karir pelamar. Dan resume jenis ini adalah jenis format yang paling sering digunakan sehingga para manajer SDM lebih terbiasa. Kedua, ada resume fungsional. Resume yang disusun atas dasar-dasar fungsi organisasi. Resume fungsional ini biasanya berbasis skill, memuat daftar skill dan pencapaian di awal. Pada resume ini memerlukan analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Yang ketiga ada resume kombinasi. Resume yang memberikan suatu keyakinan pendidikan dan pengalaman terpenuhi. Namanya juga resume kombinasi berarti
Ya, kombinasi antara resum kronologis dan resum fungsional. Selanjutnya, ATS friendly. Nah, mesti kan pada asing sih sama kata-kata ATS friendly. Nah, ATS itu sendiri merupakan application tracking system yang merupakan software atau sistem yang membantu HRD dalam proses lamaran kerja tahap screening. Nah, ATS tersebut akan mencatat, memilah mereka serta memberi nilai pada setiap CV pelamar jika yang masuk. Jika semakin tinggi skornya, tandanya CV tersebut lebih direkomendasikan oleh sistem dan merupakan CV ramah ATS. Nah, jika sebaliknya, jika skor tidak memenuhi standar, maka CV tersebut secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Nah, maksud dari ATS friendly itu sendiri intinya CV yang bisa terbaca oleh sistem, sehingga mempunyai peluang lolos lebih besar ke tahap rekrutmen selanjutnya. Bayangin aja kalau perusahaan besar itu membuka satu posisi pelamar, tapi yang daftar itu ratusan, bahkan ribuan, bahkan lebih. Ya pasti para HRD kan bakal kewalahan untuk ngecek satu persatu CV pelamar. Makanya dari itu teknologi kan sekarang makin canggih, dibuatlah ATS friendly tersebut. Selanjutnya, nah, ATS itu akan melakukan screening atau membaca konten dari CV tersebut dan dapat mencari keyword. Nah, keyword di sini itu kata kunci yang bisa ditulis meliputi skill tertentu, latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja atau magang. Adapun juga ciri-ciri ATS friendly. Pertama, dibuat dalam bahasa Inggris. Kenapa dengan bahasa Inggris? Ya, dengan begitu tuh program atau software ATS tersebut akan lebih mudah membaca isi CV kamu. Dan bahasa Inggris kan juga merupakan bahasa internasional. Jadi biasanya teknologi-teknologi sekarang lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang kedua, tidak lebih dari 2 lembar. Itu banyaknya halaman juga ternyata berpengaruh. Jadi buatlah CV itu sesimpel mungkin, nggak usah bertele-tele. Terus yang ketiga, memakai jenis font standar. Yes, tujuannya itu agar lebih mudah dibaca oleh sistem. Nanti pakai yang standar-standar aja kayak Times New Roman, Calibri atau Arial gitu. Kalau pakai yang aneh-aneh nanti ruwet sistemnya, sistemnya bingung untuk bacanya. Terus juga fontnya itu jangan kurang dari 11, nanti lihat kecil. Terus yang keempat ada mencantumkan kontak. Ini sifatnya wajib yang berisikan nama, alamat, email, dan nomor telepon. Terus yang kelima, desain CV yang simpel. Pemilihan warna dan desain akan berpengaruh pada keterbacaan sistem. Pilih desain itu yang simpel dan warnanya diusahakan netral. Biasanya itu hitam putih. Ya emang terdengar membosankan desainnya, tapi di sini tuh kita lebih dituntut untuk mementingkan konten atau isinya daripada desainnya gitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, kali ini ada sebuah contoh ya, surat lamaran kerja dan ATS friendly itu. Sebentar saya tampilkan contohnya.
Ya, ini sebuah contoh surat lamaran kerja ya. Yang di pojok ini ada apa? Contohnya Balikpapan 01 Januari 2011. Eh, ini ada kepada yang terhormat HRD PT Borneo Pratama. Ini juga ditampilkan dengan hormat saya bertanda tangan bahwa ini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, alamat, email, nomor HP, dan ini sebuah contoh dari surat lamaran kerja. Dan eh, dilaporkan yang pertama itu ada fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jasa terakhir, fotokopi nilai akhir, pas foto, surat pengalaman kerja, daftar riwayat hidup, yang terakhir ini ada penutup, dan biasanya ada hormat saya di tanda tangan. Selanjutnya itu ada contoh dari ATS Friendly. Ya, ini ATS Friendly ya, yang dibuat dengan bahasa Inggris. Ini ada profil dari ini, Wendy Wijaya. Sedangkan ini ada work experience, pengalaman kerja. Ini ada Maret. Ya, seperti ini contoh dari ATS Friendly yang berbasis bahasa Inggris. Biasanya sih bahasa Inggris untuk mayoritas ATS Friendly ya, soalnya dibuat ya itu ciri-cirinya tadi. Buat dalam bahasa Inggris. Ya, ini ada juga yang berbahasa Indonesia. Ya, ini contoh dari di bahasa Indonesia kan ya. Sebenarnya nggak ada sih, cuma cuma dibuat bahasa Indonesia. Ya, ini ada namanya Randy Kusmanto. Ini profilnya pengalaman kerja legal officer, terus legal advisor, tugas Senegal, dan ya, itu contoh dari ATS Friendly. Ya, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Saya ambil 4 pertanyaan dulu, ya 4 pertanyaan. Ya, oke, saya ambil 4 pertanyaan ya. Stephen manajemen Stephen, terus Bismillah Andini, terus yang ketiga ada Novia Arina,
Yang terakhir, ambil cowok ya, Munawar Kolil. Ya, sudah 4 pertanyaan. Berikan kami untuk menjawab pertanyaan dari kalian, teman-teman. Ya, Mas Steven, pertanyaannya apa? Baik, perkenalkan nama saya Steven Rizky Putra Pratama, NIM 2021112880. Pertanyaannya, apakah boleh mengirim surat lamaran pekerjaan tanpa ada lowongan yang diiklankan? Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Yang kedua, Mila Andini. Pertanyaannya. Halo, Mila Andini. Oke, terima kasih. Dalam PPT menyebutkan pelamar mempunyai pengalaman kerja. Lalu bagaimana menulis lamaran kerja jika pelamar tersebut fresh graduate yang belum memiliki pekerjaan, belum memiliki pengalaman kerja? Apakah hal itu perlu dituliskan? Ya, baik. Ketiga ada Novia Arina. Silahkan untuk pertanyaannya. Saya Novia Arina Manasika, NIM 2021-11324. Pertanyaannya, kesalahan apa yang sering terjadi dalam proses penulisan resume? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang terakhir, Munawar Kolil. Silahkan untuk pertanyaannya. Ya, nama saya Munawar Kolil, NIM 2021-11607. Pertanyaannya, jika kita belum punya pengalaman kerja sama sekali, bagaimana cara kita meyakinkan HRD melalui surat lamaran yang kita buat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, keempat pertanyaan sudah ada. Giliran kami mohon untuk menunggu jawaban dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Tadi pertanyaannya, kesalahan apa yang sering terjadi dalam proses penulisan resume? Jawabannya itu, yang pertama biasanya terjadi itu pemilihan font. Biasanya menggunakan font yang tidak profesional itu akan membuat
resume pelamar dipandang sebelah mata. Fontnya tuh ya basic-basic aja, yang normal-normal aja. Terus yang kedua itu terlalu banyak informasi dalam satu resume. Seiring berkembangnya zaman itu para HRD atau para HRD atau perekrut itu mencari yang simpel, kreatif, dan berbobot. Jadi tuh nggak usah bertele-tele. Buat resume tuh yang singkat, padat, dan jelas aja. Terus yang ketiga, tidak jujur. Nah ini tuh sangat penting, sangat diperhatikan ya. Kalau dari awal udah nggak jujur, apalagi kalau saat bekerja nanti. Contohnya, dia tuh menuliskan di resume-nya kalau dia tuh mampu mengaplikasikan berbagai program komputer. Nah, tetapi saat uji coba, setelah diuji, hasilnya tuh zonk. Jadi, itu merupakan kesalahan yang besar ya menurut saya. Terus yang keempat, kurang memperhatikan format penulisan dan tanda baca. Itu aja sih menurut saya. Gimana Mbak Novia? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Stephen. Pertanyaannya, apakah boleh mengirim surat lamaran kerja tanpa ada lowongan yang diiklankan? Jawabannya, mengirim surat lowongan kerja tanpa lowongan adalah salah satu cara agar lamaran bisa dilirik dan menarik perhatian HRD perusahaan. Jadi kapanpun bisa mengirim surat lamaran kerja walaupun perusahaan tersebut tidak membuka lowongan kerja. Gimana Mas? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mila. Jika pelamar belum mempunyai pengalaman kerja, bagian tersebut bisa diganti dengan mengisi pengalaman kerja sukarela atau kegiatan waktu kuliah. Contohnya, penelitian atau yang relevan bisa menunjukkan prestasi atau keterampilan yang dimiliki pelamar. Ditambah lagi, kalau sang pelamar pernah mengikuti suatu organisasi, hal itu dapat menguntungkan bagi yang belum memiliki pengalaman kerja. Gitu menurut saya. Gimana Mbak Mila? Iya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Kolil. Nah, Mas Kolil ya, jika kita belum punya pengalaman kerja sama sekali, bagaimana cara kita meyakinkan HRD melalui surat lamaran yang kita buat? Ya, kalau menurut saya itu buatlah CV atau resume yang menarik. Jadi buatlah semenarik mungkin agar HRD itu percaya atau yakin. Nah, yang kedua itu ada mulai dari level bawah. Jadi kayak fresh graduate ya, kayak itu lulus kuliah ya itu fresh graduate, bisa meyakinkan bahwa
HRD bisa yakin. Ya. Nah, yang terakhir itu ada kembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Ya, bagaimana Mas Kolil